Presbiter GPIB Jemaat Philadelphia Semarang menyampaikan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah. Ibadah hari Pentakosta ini dilaksanakan secara online. Mohon memperhatikan panduan dalam pelaksanaan ibadah. Tema hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare, STH. Sekarang, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari umat Tuhan, merayakan Minggu Pentakosta ini, kita memulaikan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 15 ayat yang ke-13, demikian nats pembimbing menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kami
Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah-Mu serta mengakui akan segala kesalahan kami. Tuhan, berapa lama lagi Kau lupakan kami terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap kami? Berapa lama lagi kami harus menaruh kekhawatiran dalam diri-Mu dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh kami meninggikan diri atas kami? Pandanglah kiranya, jawablah kami, ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya kami jangan tertidur dan mati. Supaya musuh kami jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawan kami bersorak-sorak apabila kami goyah. Tetapi kepada kasih setia-Mu kami percaya. Hati kami bersorak-sorak karena menyelamat-Mu. Kami mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, P3. Marilah umat Tuhan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, karuniakanlah kami kuasa bimbingan Roh Kudus-Mu, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman pada hari Pentakosta ini, kami memahami dengan baik apa makna Roh Kudus Tuhan diberikan bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan hamba untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dan pakailah kami semua sebagai umat yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman
dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami bersabdalah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kembali kita bersama berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu ku puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, persilakan duduk. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Hari Raya Pentakosta. Apa yang kita maknai tentang Hari Raya Pentakosta? Keturunan Roh Kudus. Ada lagi yang lain? Tahukah kita bahwa Hari Raya Pentakosta adalah suatu perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Jadi Pentakosta ini dirayakan bukan saja ketika dalam Perjanjian Baru, tetapi pada masa bangsa Israel. Dan pada masa itu merupakan pesta yang dirayakan 7 minggu. 7 minggu loh merayakan. Nah, ini kan kita lihat untuk negeri kita, bangsa Indonesia atau daerah-daerah di mana kita hadir. Biasanya di daerah-daerah yang punya hasil ladang, ya, hasil berkebun, di bulan Juni ini merupakan hari pengucapan syukur masa raya panen. Dan Pentakosta dalam ibadah seperti ini biasanya semua jemaat atau mereka yang punya ladang, mereka yang punya hasil-hasil kebun akan dikumpulkan di gereja. Itu kalau di daerah-daerah karena bertepatan dengan panen raya. 7 minggu pesta itu dirayakan. Dan dalam bahasa Yunani Pentakosta itu berarti hari ke-50, Pentakosta. Dan hari ke-50 hitungnya setelah Paskah. Dan hari 7 minggu itu pun dikenal sebagai hari raya Pentakosta. Hari 7 minggu, 7 kali ya minggunya dihitung. Dalam bahasa Ibrani Shavuot, hari raya 7 minggu. Dan dalam Perjanjian Baru ini dihubungkan seperti tadi disampaikan, dikatakan Pentakosta itu adalah hari keturunan Roh Kudus. Apakah hari keturunan Roh Kudus itu hanya datang nanti pada saat Pentakosta? Atau apakah Roh Allah itu hanya hadir pada saat Pentakosta? Padahal waktu kita membaca kitab Kejadian
disebutkan dengan jelas ya dalam kitab Kejadian pada pasal yang pertama bahwa bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 atau di ayat 2 tepatnya menunjukkan bahwa roh Allah itu bukan muncul pada saat hanya Pentakosta, tetapi roh Tuhan itu sudah ada sejak awal dunia ini diciptakan. Apa hubungannya Pentakosta dengan pencurahan Roh Kudus? Hari Raya Paskah yang kita peringati itu memperingati kematian, ya, kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dan kematiannya sesudah 3 hari. Kemudian selama 40 hari membuktikan kepada semua orang bahwa ia benar-benar hidup kembali. Setelah itu ia naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian tibalah saatnya pencurahan Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi di hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50. Dan pada perjanjian lama bangsa Israel menyebutnya tadi hari raya 7 minggu. 7 kali 7 minggu setelah Paskah. Nanti setelah Paskah itu jumlahnya 7 kali 7 berarti kalau kita hitung 49. Besoknya berarti genap hari Pentakosta. Mereka merayakannya itu secara hukum Taurat, dan peristiwa ini saatnya mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Itu versi Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan bersamaan dengan itu ada sebanyak 120 murid berkumpul di suatu tempat seperti perintah Tuhan sebelum ia naik ke sorga. Dan mereka ada di situ untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Bahkan dikatakan akan dicurahkan atau disebutkan dalam Kisah 1 ayat 15, Kisah 3 ayat 3 dan hingga ayat yang kelima, dan ayat yang ke-12 dalam Kisah Rasul pasal 1. Dan mereka mengalami pencurahan atau baptisan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta janji Tuhan itu dipenuhi dengan apa yang diberikan? Roh Kudus, sehingga semua orang yang hadir pada saat itu memiliki karunia lidah. Ya, mereka bisa bernubuat, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang ternyata bukan bahasa mereka. Dan Pentakosta ini juga merupakan peristiwa kelahiran gereja Tuhan yang pertama. Jadi makna Minggu Pentakosta yang mungkin di GPIB kita merayakannya dengan merah-merah ini ya mungkin hari ini saja gitu. Tetapi pekerjaan Roh Kudusnya itu kan seterusnya dalam kehidupan manusia. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Paskah. Dan dirayakan sebagai hari keturunan Roh Kudus. Nah, itu tadi sudah disampaikan kan? Dan seterusnya kalau kita membaca kepada kitab Yoel bahwa peristiwa dicurahkannya Roh Kudus ini pada saat murid-murid berkumpul dan ketika Yesus naik ke sorga itu sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Yoel pasal 2 yang menjadi pembacaan kita hari ini. Ya, kita coba memahami apa yang disampaikan oleh kitab Yoel pada pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Kata yang digunakan adalah yang pertama, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba kita lihat kata aku menunjukkan Allah sendiri yang menyampaikan firman ini. Aku itu menunjukkan sebagai orang pertama dia punya kuasa. Ya, aku. Kemudian kata akan menunjukkan sebuah ketetapan. Itu pasti akan terjadi. Ketentuan penentuan dari Tuhan. Mencurahkan
Saya pikir kata mencurahkan ini kan bukan hanya sekedar tetesan, ya, tetes-tetes air yang mengalir, tapi ini curah. Kalau curah itu kan ibaratnya dia ada di sebuah tempat wadah, kemudian kita siram begitu, itu namanya curah, jatuh begitu. Seperti hujan dari rintik sampai dia curah besar sekali ya, deras sekali. Itu menunjukkan bahwa itu dicurahkan, itu berlimpah-limpah lah Roh Kudus yang diberikan. Dan Rohku menunjukkan pribadi Allah. Bukan pribadi dari Yoel, bukan pribadi dari yang lain, tapi pribadi Allah yang mencurahkan rohnya. Kenapa ini perlu digarisbawahi? Agar kita tidak mudah tersesat dengan ajaran-ajaran tentang roh-roh. Karena orang berpikir bahwa kalau dia bisa berbahasa roh, dia bisa berkata-kata dengan fasih lidahnya, bahwa itu seakan-akan dia yang mengendalikan. Padahal kalau kita mengatakan bahwa kita bisa berbahasa roh, roh ini menunjukkan Tuhanlah yang mampu mengendalikan dan memberikan kuasa Roh Kudus itu. Nah, mari kita coba memahami hal ini dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji untuk hari terakhir. Hari terakhir. Yoel memakai kata, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi menandakan bahwa pencurahan berkat itu nanti akan terjadi setelah penghakiman Allah atas orang-orang fasik di Israel. Jadi kalau kita minggu lalu sudah membaca kitab Yoel pasal yang pertama tentang apakah bencana itu dari Tuhan, itu kan sebuah hukuman Tuhan atas bangsa Israel, atas orang-orang Yehuda ini, sehingga uraian dalam pasal Yoel pasal yang pertama itu menunjukkan bagaimana marahnya Tuhan. Tapi pasal 2 ini kita akan menemukan bagaimana Tuhan punya janji kepada bangsa yang mau bertobat. Nah, janjinya adalah salah satunya adalah janji untuk hari terakhir. Karena pasal ini kita diberikan perikop mulai dari ayat 28 sampai 32, itu judulnya kan di atas hari Tuhan. Ketika mengutip, ya, ini disampaikan oleh Yoel dan kemudian dia dikutip bagian ayat ini, kita bisa bandingkan itu dalam Kisah pasal 2. Kisah Rasul pada pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 41. Ya, kita bisa buka Alkitab kita. Ini adalah bagian yang dikutip oleh Petrus. Dia mengutip dari kitab Yoel. Pada pasal yang kedua ayat 28 sampai 32 itu ada di, kalau kita buka Alkitab ya, kitab kita itu ada di catatan kaki di bawah. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 itu dikutip oleh khotbah Petrus pada ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Nah, artinya apa? Bapak, Ibu dan Saudara, kita belajar bahwa ketika mengutip Yoel, Petrus ini memakai istilah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari terakhir dalam konteks perjanjian baru, ini bicara antara keturunan Roh Kudus sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua. Ini bicara Yesus sudah naik, kemudian peristiwa Pentakosta, kemudian disampaikan ini, lihat, terjadi pada hari-hari terakhir kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi pada masa itu Pentakosta adalah tanda diawalinya suatu masa, yaitu masa hari terakhir di atas. Dan perhatikan bahwa hitungan waktu sekarang adalah hitungan waktu manusia. Ya. Nubuatan dari Yoel ini kan digenapi 800 tahun kemudian di kitab Kisah Para Rasul. Dan apa yang dinubuatkan Yoel di tahun 830 sebelum Masehi digenapi dan dikutip oleh Petrus di tahun 33 Masehi. Artinya janji Tuhan yang mau disampaikan dalam kitab ini ya dan amin, digenapi, disampaikan. Dan penggenapannya itu berlangsung sampai saat ini dan baru akan digenapi itu penuh ketika Kristus datang kedua kali. Lihat, ini ada nubuatan 830 tahun yang lalu digenapi kemudian pada tahun 33 dan itu curahan Roh Kudus itu kan terjadi.
Kemudian prosesnya itu berlangsung sampai saat ini. Nah, itu yang pertama. Ini bicara soal janji untuk hari terakhir. Yang kedua, aku akan mencurahkan Rohku, ini adalah janji untuk semua orang, semua manusia. Coba kita perhatikan, saudara-saudara, kembali ke kitab Yoel. Ya, apa yang disampaikan dalam kitab Yoel? Bahwa Rohku akan dicurahkan kepada semua manusia. Betul? Ya. Kepada semua anak-anakmu laki-laki, perempuan, orang tua, teruna, hamba laki-laki, hamba perempuan. Betul ya? Lihat. Janji pencurahan roh itu adalah untuk semua manusia. Ya. Bukan hanya kalangan tertentu. Bukan hanya di kalangan imam di Israel. Tetapi anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Coba kita bandingkan kitab Bilangan pada pasal yang ke-11 ayat 29b. Kitab Bilangan pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-29b. Saya bacakan seluruh ayat saja. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Saat itu hanya Musa yang memiliki roh Allah, nabi yang memiliki roh Allah. Apa yang terjadi bagian kitab ini adalah sebuah keluhan Musa kepada Allah akan beban yang dia tanggung sendiri waktu dia memimpin bangsa Israel. Lalu Allah memerintahkan Musa kumpulkan 70, ya judulnya perikop di atas Bilangan 11 itu, ke 70 orang tua-tua. Suruh kumpulkan ke dalam kemah pertemuan dan memberikan rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Bahkan diceritakan, nanti kita bisa baca bagian seluruh ayat ini, Eldad dan Medad yang tidak berada di kemah pun dia mengalami kepenuhan roh dan mereka itu sama seperti nabi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keadaan seperti inilah yang Yoel nubuatkan akan terjadi. Terjadi atas seluruh manusia. Bukan hanya orang Israel saja, atau tadi bukan hanya kaum nabi, bukan hanya kaum imam, tetapi seluruh manusia. Apa yang Musa harapkan, apa yang Yoel nubuatkan, apa yang Petrus khotbahkan, sekarang benar nggak berlaku untuk semua manusia? Benar nggak roh Tuhan itu berlaku untuk semua manusia? Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Berlaku untuk semua kita yang hadir pada saat ini. Betul ya? Walaupun mungkin secara khusus saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua diaken. Tapi apakah roh itu tidak dimiliki oleh organis, tidak dimiliki oleh prokantor gitu. Semua kan memiliki roh itu di dalam kehidupan masing-masing. Dan itulah yang menjadi inti kalimat yang berisi 4 kata di atas. Bukan hanya bagi presbiter, bukan hanya para pelayan pengurus, tetapi roh Tuhan itu dicurahkan bagi semua pribadi. Tua, muda, kecil, besar, ya. Jemaat ini mengalami pencurahan Roh Kudus. Pencurahan itu artinya dituangkan kepada semua orang yang datang. Tidak dititiskan gitu, tidak diteteskan Roh Kudusnya itu. Nah, yang ketiga, firman hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji untuk semua kalangan. Tadi sudah sempat disebutkan. Semua kalangan. Yang menarik di ayat 29 dalam kitab Yoel ini adalah disebutkan hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara, Tuhan kita Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang disebut sebagai Tuhan yang tiga ini, gitu kan, pada satu pribadi yang sama, ya, tidak memberlakukan diskriminasi. Tidak membeda-bedakan mana tuan, mana hamba.
Makanya di dalam gereja ini tidak dibuat kursi secara khusus untuk para jemaat yang statusnya di kalangan sosial adalah tuan, dia pejabat, yang mana hamba. Tidak. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memberlakukan diskriminasi. Manusialah yang sering melakukan diskriminasi untuk dirinya sendiri. Kitalah yang sering mengelompokkan diri ke dalam kelompok kita. Dan ya biasalah ya, ada geng gitu, ada kelompok, ya, macam-macam gitu. Kita bergaul, bertingkah laku, masing-masing buat kelompok-kelompoknya sendiri. Sesama kelompok, jenis kelamin, warna kulit. Bersyukurlah kita GPIB ini tidak membedakan warna kulit, warna rambut. Kebayang kan kalau dalam gedung gereja ini semua warna kulitnya putih semua? Tidak, tapi ada yang hitam, ada yang putih. Ya, ada yang lurus, ada yang keriting begitu, ada yang besar, ada yang kecil, mata sipit, mata belok gitu ya. Dan sebagainya. Cara kita itulah yang sering kali kita gunakan dalam gereja. Tapi sekali lagi, dalam kitab Yoel ini menyampaikan kepada kita ketika Tuhan mencurahkan rohnya, Tuhan buat janji untuk semua kalangan. Gereja ini terbuka untuk semua orang. Artinya, sekali lagi firman Tuhan pada poin yang ketiga ini menyampaikan kepada kita. Allah tidak bekerja seperti cara berpikir kita. Allah tidak memandang muka, apalagi cari-cari muka begitu toh. Allah tidak memandang jenis kelamin. Anakmu laki-laki itu perempuan itu sama. Walaupun suku-suku tertentu kadang lebih senang punya anak laki. Atau suku tertentu senangnya punya anak perempuan. Tidak. Di hadapan Tuhan itu semua dicurahkan rohnya. Allah tidak memandang usia. Orang-orangmu yang tua katanya apa? Akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Bahkan dia tidak memandang status sosial. Ke atas hambamu laki-laki, ke atas hambamu perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yang keempat, aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji yang punya kandung ya, termasuk makna maksud Allah. Mempunyai dan mengandung maksud Allah. Coba kita perhatikan di Kisah Rasul 16 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul 16 ayat 9 dan ayat 10. Sudah? Coba kita perhatikan Alkitab kita. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara-saudara, mimpi dan penglihatan bukan diberikan Tuhan untuk hanya dinikmati secara pribadi. Ya, malam tadi berapa kali kita mimpi, begitu kan? Mimpi-mimpi yang indah. Tapi mimpi ini diberikan supaya kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi penglihatan yang diberikan secara khusus itu kepada Paulus, yakni apa? Mereka diberikan mimpi supaya kita mampu memberitakan Tuhan. Bahwa lewat mimpinya dia melihat dan lewat penglihatannya itu disuruh berangkat menyeberang untuk menjumpai jemaat Makedonia. Maksudnya ya, Tuhan menginginkan bahwa memberitakan firman melalui pengembangan kita, pelayanan kita, itu pun menjadi pola kesaksian pada akhirnya dalam jemaat kita dan jemaat Kristus. Bukan hanya dengan hadir pada ibadah tetapi mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tapi melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menutup mata ketika berdoa dan menunggu amin. Ya biasanya orang kalau doanya panjang tinggal tunggu-tunggu kapan aminnya begitu. Tetapi dalam mimpi seperti yang Paulus alami ya. Dalam doa yang kita lakukan begitu, itu kan harusnya menjadi sebuah seruan batin. Bahwa ketika kita berdoa kadang-kala kita dengar ada suara hati ya, bahwa Tuhan menginginkan kita berangkat, pergi, lihat. Itu saya pun mengalami begitu ya. Hal-hal itu.
Dan ketika itu dijalani, betul bahwa itulah yang terjadi, bahwa Tuhan menuntun kita untuk menjumpai, bukan hanya sekedar bertemu, tetapi menjumpai mereka seperti jemaat Makedonia ini, ya, memanggil-manggil mereka menyeberang, Paulus dan teman-temannya, dan disitulah pemberitaan firman itu disampaikan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kesaksian Alkitab kita, ya, kita menemukan ya banyak hal tentang pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, hari ini kita firmannya, judulnya, temanya dipulihkan oleh Roh Kudus. Artinya kita mau belajar bagaimana kehadiran kita yang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, ya, tidak bisa hanya membatasi hanya sekedar menyembuhkan. Oh, itu pekerjaan Roh Kudus karena menyembuhkannya secara ajaib. Walaupun kalau kita ya lihat-lihat di YouTube gitu, proses penyembuhan itu bagaimana sih caranya begitu. Ya, kadang ada di luar atau melampaui prosedur medik. Dan pekerjaan Roh Kudus itu kan tidak hanya membuat orang beribadah, kemudian dia emosional, antusias begitu, dia bisa meraung-raung, menangis, melompat-lompat dan sebagainya. Tapi bahwa Roh Kudus menjadi saksi utama Yesus Kristus. Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang-orang beriman untuk bersaksi. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kepada jemaat kepada apa yang dikatakan Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengajari dan memberanikan bersaksi di pengadilan. Roh Kudus mendorong melakukan pekerjaan diakonia. Pekerjaan Roh Kudus meneguhkan iman di saat penderitaan dan menghadapi maut. Pekerjaan Roh Kudus menyaksikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Pekerjaan Roh Kudus adalah membebaskan orang percaya dari hukuman dosa dan hukuman maut. Pekerjaan Roh Kudus menghidupkan tubuh kita yang fana. Pekerjaan Roh Kudus meneguhkan pengharapan. Pekerjaan Roh Kudus jaminan atau pancar keselamatan kita. Pekerjaan Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus adalah mempersatukan jemaat. Dan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, oleh karena itu baiklah lewat kita merayakan hari Pentakosta ini, kembali kita hidupi roh yang telah Tuhan curahkan atas hidup kita. Roh yang bukan hanya kita pendam untuk diri sendiri, tetapi sama seperti Paulus tadi ya, jemaat dalam mimpinya memanggil-manggil. Pekerjaan Roh Kudus itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa lewat Yoel pada pasal 2 ayat 28 dan 29 kita diingatkan kembali bahwa kita semua ini diberikan karunia Roh Kudus, dicurahkan karunia Roh Kudus untuk mengerjakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang telah mengaku bahwa Tuhan adalah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kita boleh bersyukur di hari Pentakosta ini, nama Tuhan semakin dimuliakan lewat pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib di tengah kehidupan kita. Selamat merayakan hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Roh Kudus kau tinggallah di dalam hatiku, sinarilah nuraniku, alaukan yang
Mari umat Tuhan bersama kita berdiri, bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing orang mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari umat Tuhan kita menaikkan doa pada minggu ini. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan, dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung, kami saling mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan, kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit dan pandemi ini. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mendoakan khususnya mereka yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi meninggal karena virus ini. Kiranya Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga yang kehilangan, keluarga-keluarga dihiburkan dan dikuatkan di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka, agar mereka mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan pun kepada para pemimpin negeri kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 ini, dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dan dengan pertolongan-Mu, kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ini. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ketika dalam minggu ini, kami sebagai umat-Mu yang berdoa, anugerahkanlah kepada kami hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami,
dan damai-Mu di dalam hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah mereka agar sukacita dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, minggu ini pun menikmati, mensyukuri akan peristiwa Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus atas kehidupan kami, diri kami. Maka kami pun juga mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga dalam kehidupan jemaat GPIB Philadelphia Semara. Keluarga Iwan Lasa, keluarga Daniel Iskandar, keluarga Bu Koryana, keluarga Antonius Erwin Mahalau, keluarga Yusak Raharjo, keluarga Haruno Wibowo, keluarga Yeremia Raharjo, dan keluarga Jolerman Sasamu. Kami mendoakan keluarga-keluarga ini, kiranya mereka pun dimampukan, diberikan hikmat, diberikan berkat, rezeki, kesehatan ketika menghadapi masa-masa pandemi saat ini. Kami senantiasa memohon kasih karunia bagi mereka, agar keluarga-keluarga ini mereka terus percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mereka yang masih dalam keadaan sakit dan proses penyembuhan, orang tua kami Ibu Yohana Pikauli, dan khususnya bagi Bapak Edi Istanto yang saat ini dalam ruang ICU bergumul dengan tubuhnya yang lemah sakit penyakit. Dikuatkanlah iman percaya istri terkasih, keluarga besar, anak-anak, dan mereka senantiasa berdoa bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Minggu ini kami masuki dengan penuh ungkapan syukur karena ada berkat yang Tuhan masih tetap diberikan bagi mereka-mereka. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang mengalami pertambahan usia. Ibu Sri Yunarni, Bapak Yosep Pamiarso, Bapak Penatua Daniel Iskandar, Bapak Antonius Malau. Damai dan sejahtera Tuhan, umur panjang, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan bagi mereka, dan sukacita senantiasa mereka berikan itu hanya kepada Tuhan sebagai sumber berkat yang mengaruniakan kehidupan bagi mereka. Berkatilah harapan, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah doa-doa pergumulan yang mereka masih rasakan. Dan lewat pertambahan usia ini, kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, minggu akan kami masuki sepekan ini. Tuhan menyertai semua kegiatan kami. Terlebih dalam doa-doa kami untuk kembali dapat beribadah bersama di dalam ruang ibadah yang disediakan di gereja-gereja. Bahkan kepada seluruh agama-agama yang ada. Kami percaya Tuhan waktu-Mu akan diberikan bagi kami. Dan kami boleh bersyukur bahwa ibadah secara online ini masih dapat dilaksanakan. Memberkati para presbiter yang bertugas yang mengambil bagian, prokantor, organis, para pegawai, kami bersyukur lewat mereka. Semua pelayanan masih terus dapat dikerjakan sampai saat ini. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah harapan-harapan kami, doa-doa kami. Tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap kami, nafas hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan rasa syukur ini kami kembalikan kepadamu untuk mewujud nyatakan bagaimana peristiwa Pentakosta ini, kuasa Roh Kudus-Mu akan membuat kami terus menyalurkan berita kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-16 sampai 17 yang mengatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan hari ini. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang tidak seberapa dibanding dengan kasih Tuhan untuk kami. Jadikanlah persembahan kami ini dupa yang harum di hadapan Tuhan.
serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kami akan membacakan intisari Warta Jemaat pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru dan meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat selesai ibadah ini atau langsung ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai Minggu pukul 8 sampai 16 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare STH, Penatua dan Diaken, Organis, Prokantor yang bertugas, dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 31 Mei 2020 pukul 9 WIB. Yang selanjutnya, sembako kasih. Disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Yang selanjutnya, informasi terkait proses ibadah GPIB Philadelphia Semarang. Semua ibadah-ibadah masih ditiadakan dan ibadah Minggu masih dilakukan secara online sambil menunggu surat himbauan dari Majelis Sinode. Demikian informasi ini disampaikan. Dan demikian pembacaan intisari Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.